Welcome to Dunia Anak Cerdas. Tahukah kamu bahwa Candi Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia dan dibangun tanpa menggunakan semen atau perekat sama sekali? Ya, bangunan megah ini disusun dari lebih dari 2 juta balok batu andesit yang saling mengunci seperti puzzle raksasa, menggunakan teknik kuno bernama interlocking. Candi ini dibangun sekitar abad ke-8 oleh dinasti Shailendra dan terdiri dari 9 tingkat, 6 tingkat berbentuk persegi dan 3 tingkat berbentuk lingkaran, melambangkan jalan menuju pencerahan dalam ajaran Buddha Mahayana. Di puncaknya, terdapat satu stupa besar yang dikelilingi oleh 72 stupa berlubang, masing-masing berisi patung Buddha. Yang menarik, jika kamu berjalan mengelilingi candi dari dasar ke puncak sambil membaca relief yang terukir di dinding, kamu sebenarnya sedang menapaki jalur spiritual yang disebut Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu, simbolisasi dari dunia nafsu, bentuk, dan tanpa bentuk. Borobudur sempat terkubur oleh abu vulkanik dari letusan Gunung Merapi dan tertutup semak selama berabad-abad, hingga ditemukan kembali pada tahun 1814 oleh Sir Thomas Stamford Raffles. Kini, Borobudur diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO dan menjadi salah satu destinasi wisata budaya paling ikonik di Indonesia. Tahukah kamu bahwa jembatan Golden Gate di San Francisco, Amerika Serikat, pernah dianggap mustahil untuk dibangun? Saat diresmikan pada tahun 1937, jembatan ini menjadi jembatan gantung terpanjang di dunia, dengan panjang total sekitar 2,7 km dan bentang utama sejauh 1.280 meter. Warnanya yang khas, International Orange, dipilih bukan karena unsur estetika semata, tetapi agar terlihat jelas dalam kabut tebal yang sering menyelimuti Teluk San Francisco. Proyek ini dipimpin oleh Insinyur Joseph Strauss dan memakan waktu lebih dari 4 tahun untuk diselesaikan. Selama konstruksinya, berbagai inovasi keselamatan digunakan, termasuk jaring pengaman raksasa di bawah jembatan, yang menyelamatkan 19 pekerja dari kematian. Mereka kemudian dikenal sebagai anggota Halfway to Hell Club. Meski begitu, 11 orang tetap kehilangan nyawa dalam proses pembangunan. Menariknya, jembatan ini dirancang untuk fleksibel, bisa bergoyang hingga 8 meter secara horizontal agar tahan terhadap angin kencang dan gempa bumi. Kini, Golden Gate bukan hanya ikon arsitektur, tapi juga simbol kegigihan manusia menaklukkan tantangan alam dan teknologi. Tahukah kamu bahwa Stonehenge, salah satu monumen prasejarah paling terkenal di dunia, dibangun lebih dari 4.000 tahun yang lalu, bahkan sebelum piramida Giza selesai dibangun? Terletak di dataran Salisbury, Inggris, formasi batu raksasa ini terdiri dari 2 jenis batu utama, sarsen dan bluestone. Yang mencengangkan, beberapa batu bluestone berasal dari pegunungan Preseli di Wales, sekitar 240 km jauhnya, dan para arkeolog masih belum sepenuhnya yakin bagaimana batu-batu seberat hingga 4 ton itu dipindahkan sejauh itu, tanpa alat berat modern. Stonehenge diyakini memiliki fungsi astronomis karena formasinya sejajar dengan terbit dan terbenamnya matahari saat titik balik musim panas dan musim dingin. Bahkan hingga kini, ribuan orang berkumpul di sana setiap tahun untuk menyaksikan matahari terbit di balik batu-batu tersebut pada summer solstice. Meski masih menyimpan banyak misteri, sebagian peneliti percaya bahwa Stonehenge digunakan sebagai tempat upacara spiritual, penguburan, dan bahkan observatorium langit kuno. Hebatnya lagi, seluruh situs dibangun dalam beberapa tahap selama lebih dari 1000 tahun, menunjukkan betapa pentingnya tempat ini bagi masyarakat zaman Neolitikum. Tahukah kamu bahwa Angkor Wat adalah kompleks candi keagamaan terbesar di dunia, yang luasnya mencapai lebih dari 160 hektar? Terletak di Siem Reap, Kamboja, candi megah ini awalnya dibangun pada awal abad ke-12 oleh Raja Suryavarman II sebagai kuil Hindu yang didedikasikan untuk Dewa Wisnu. Namun, seiring waktu, Angkor Wat berubah fungsi menjadi tempat ibadah umat Buddha, yang masih digunakan hingga hari ini. Salah satu hal paling unik dari Angkor Wat adalah orientasinya yang menghadap ke barat, berbeda dari kebanyakan candi Hindu yang menghadap ke timur. Hal ini menimbulkan banyak teori, termasuk dugaan bahwa candi ini juga berfungsi sebagai makam kerajaan. Relief dinding Angkor Wat yang sangat detail menggambarkan berbagai kisah epik Hindu, seperti Ramayana dan Mahabharata, serta proses kehidupan setelah kematian menurut kepercayaan masa itu. Yang menakjubkan, konstruksi candi ini dilakukan tanpa menggunakan semen, melainkan teknik presisi tinggi dengan batu pasir yang dipotong dan disusun rapi seperti puzzle. Hingga kini, Angkor Wat bukan hanya lambang kejayaan arsitektur Khmer, tapi juga menjadi ikon nasional Kamboja yang terpampang di bendera negaranya. Tahukah kamu bahwa Table Mountain di Cape Town, Afrika Selatan,
adalah salah satu gunung datar paling ikonik di dunia dan termasuk dalam daftar 7 keajaiban alam baru. Gunung ini memiliki puncak datar seluas sekitar 3 km yang terlihat seperti meja raksasa. Itulah asal namanya. Yang membuatnya luar biasa, Table Mountain diperkirakan berusia sekitar 260 juta tahun, menjadikannya jauh lebih tua daripada pegunungan Himalaya atau Andes. Puncaknya sering diselimuti oleh lapisan awan tipis yang dikenal sebagai taplak meja, yang terbentuk akibat fenomena meteorologi unik ketika udara lembab dari laut naik dan mendingin di atas permukaan gunung. Table Mountain juga menjadi rumah bagi lebih dari 1.500 spesies tumbuhan. Banyak diantaranya endemik atau hanya ditemukan di sini, menjadikannya salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia untuk ukuran seluas itu. Pengunjung dapat mendaki atau naik kereta gantung ke puncaknya dan menikmati pemandangan spektakuler Teluk Table, Samudra Atlantik, dan kota Cape Town di bawahnya. Keindahan dan keunikan gunung ini menjadikannya simbol kebanggaan nasional Afrika Selatan dan daya tarik wisata kelas dunia. Tahukah kamu bahwa patung Cristo Redeemer di Rio de Janeiro bukan hanya simbol agama, tapi juga ikon budaya Brasil yang mendunia? Patung raksasa ini berdiri di puncak Gunung Corcovado dengan ketinggian 710 meter di atas permukaan laut, menghadap langsung ke Teluk Guanabara. Dibuka secara resmi pada tahun 1931, patung ini memiliki tinggi total sekitar 38 meter, termasuk landasannya, dan dirancang oleh insinyur Brasil Heitor da Silva Costa, dengan bantuan pematung Prancis Paul Landowski. Yang unik, meskipun tampak seperti monolit, patung ini sebenarnya memiliki struktur rangka baja di dalamnya dan dilapisi lebih dari 6 juta ubin batu sabun atau steatite, yang dipilih karena tahan cuaca dan memiliki kilau alami. Proyek ini memakan waktu sekitar 9 tahun, dan seluruh bahan bangunan diangkut ke puncak gunung menggunakan rel kereta api khusus. Meskipun sering dikira sebagai patung terbesar Yesus di dunia, Cristo Redeemer sebenarnya bukan yang tertinggi. Namun karena letaknya di atas gunung, patung ini tampak menjulang luar biasa dan bisa dilihat dari hampir seluruh penjuru Rio. Pada tahun 2007, Cristo Redeemer diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia modern. Tahukah kamu bahwa Petra, situs arkeologi menakjubkan di Yordania, dulunya merupakan ibu kota kerajaan Nabatea yang makmur lebih dari 2000 tahun lalu? Kota ini dijuluki The Rose City, karena bangunannya dipahat langsung dari tebing batu pasir berwarna merah muda yang khas. Salah satu struktur paling terkenal di Petra adalah Al-Hasneh, atau The Treasury, yang tampak seperti istana megah padahal sebenarnya kemungkinan besar adalah makam bangsawan. Menariknya, untuk mencapai pusat Petra, pengunjung harus melewati Sik, sebuah celah sempit sepanjang sekitar 1,2 km yang diapit tebing tinggi hingga 80 meter, membuat pengalaman masuk ke Petra terasa seperti menjelajah dunia tersembunyi. Petra adalah contoh luar biasa dari rekayasa peradaban kuno. Bangsa Nabatea membangun sistem saluran air canggih dengan terowongan dan bendungan yang memungkinkan kota ini tumbuh subur di tengah gurun. Kota ini sempat hilang dari peta dunia barat selama berabad-abad hingga ditemukan kembali oleh penjelajah Swiss Johann Ludwig Burchard pada tahun 1812. Kini, Petra diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO dan salah satu dari 7 keajaiban dunia modern. Tahukah kamu bahwa Temple of Artemis di Ephesus, Turki, pernah dianggap sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno? Candi ini dipersembahkan untuk Dewi Artemis, dewi perburuan dan kesuburan dalam mitologi Yunani, dan dikenal karena kemegahannya yang luar biasa. Dibangun sekitar tahun 550 sebelum Masehi oleh arsitek Yunani Chersiphron dan anaknya Metagenes, bangunan ini jauh lebih besar daripada kebanyakan kuil Yunani lainnya, dengan panjang sekitar 115 meter dan lebar 55 meter, serta ditopang oleh lebih dari 120 pilar marmer setinggi 18 meter. Yang menarik, Temple of Artemis pernah dihancurkan dan dibangun ulang beberapa kali. Salah satu insiden paling terkenal terjadi pada tahun 356 sebelum Masehi, ketika seorang pria bernama Herostratus membakar kuil itu hanya untuk mengabadikan namanya dalam sejarah. Peristiwa ini bahkan disebut bertepatan dengan kelahiran Alexander Agung. Meski kini hanya tersisa satu pilar yang berdiri di situs aslinya dekat kota Seljuk, reruntuhan Temple of Artemis tetap menjadi simbol kejayaan arsitektur dan kepercayaan kuno. Ratusan artefak dari situs ini kini tersimpan di museum-museum besar seperti British Museum di London. Tahukah kamu bahwa Museum Louvre di Paris, Prancis, adalah museum seni terbesar dan paling banyak dikunjungi di dunia? Bangunan megah ini awalnya bukan museum, melainkan benteng pertahanan yang dibangun pada akhir abad ke-12 oleh Raja Philip Auguste, sebelum akhirnya diubah menjadi istana kerajaan, dan kemudian menjadi museum pada tahun 1793 saat Revolusi Prancis. Saat ini,
Louvre menyimpan lebih dari 480.000 karya seni, meskipun hanya sekitar 35.000 yang dipajang untuk umum. Salah satu karya paling terkenal di dalamnya tentu saja adalah Mona Lisa karya Leonardo da Vinci, yang dilindungi kaca anti peluru dan selalu menjadi pusat perhatian. Menariknya, butuh waktu 100 hari jika kamu ingin menghabiskan 30 detik untuk melihat setiap karya yang dipajang. Ikon modern Louvre, yaitu piramida kaca di halaman depannya, dirancang oleh arsitek Tiongkok Amerika, IMPI, dan sempat menuai kontroversi saat diresmikan pada tahun 1989. Namun kini, piramida tersebut justru menjadi simbol ikonik dari perpaduan antara sejarah klasik dan modernitas. Louvre tidak hanya menyimpan seni, tapi juga sejarah panjang peradaban manusia dari zaman Mesir kuno hingga seni Eropa abad ke-19. Tahukah kamu bahwa Uluru, juga dikenal sebagai Ayers Rock, adalah batu monolit raksasa yang terletak di tengah gurun Australia dan menjadi salah satu ikon alam paling sakral bagi masyarakat aborigin Anangu? Uluru menjulang setinggi sekitar 348 meter di atas tanah, lebih tinggi dari Menara Eiffel, dan membentang sepanjang 3,6 km. Meskipun terlihat seperti gunung, Uluru sebenarnya adalah satu bongkahan batu pasir padat yang terbentuk sekitar 550 juta tahun yang lalu. Salah satu hal paling menakjubkan adalah bagaimana warna batu ini bisa berubah sepanjang hari, dari oranye terang saat matahari terbit, hingga merah menyala saat matahari terbenam, bahkan keunguan saat langit mendung. Bagi suku Anangu, Uluru bukan sekadar formasi geologi, tapi tempat suci yang dipenuhi dengan situs-situs spiritual dan legenda Cukurpa, yaitu kisah penciptaan menurut kepercayaan mereka. Oleh karena itu, pendakian ke puncak Uluru kini telah dilarang sejak tahun 2019 demi menghormati kepercayaan masyarakat lokal. Situs ini juga terdaftar sebagai warisan dunia UNESCO, baik untuk nilai alamnya maupun budayanya, salah satu dari sedikit tempat di dunia yang mendapat pengakuan ganda tersebut. Tahukah kamu bahwa gletser Perito Moreno di Argentina adalah salah satu dari sedikit gletser di dunia yang masih bertambah besar secara alami? Terletak di Taman Nasional Los Glaciares, Provinsi Santa Cruz, Patagonia, gletser ini membentang sepanjang 30 km dan mencakup area sekitar 250 km persegi, hampir seukuran kota Jakarta. Yang paling menakjubkan, dinding esnya bisa mencapai tinggi hingga 70 meter di atas permukaan air Danau Argentino, dan terus bergerak maju sekitar 2 meter per hari. Setiap beberapa tahun, fenomena langka terjadi, gletser membentuk bendungan es yang memisahkan danau menjadi dua bagian, hingga tekanan air menyebabkan dinding es raksasa runtuh dengan suara gemuruh seperti ledakan. Peristiwa spektakuler ini dikenal sebagai ruptura, dan menarik ribuan wisatawan dan peneliti dari seluruh dunia. Gletser ini dinamai dari Francisco Moreno, seorang penjelajah dan ilmuwan Argentina abad ke-19 yang memainkan peran penting dalam eksplorasi dan pelestarian wilayah Patagonia. Meski perubahan iklim telah menyebabkan banyak gletser menyusut, Perito Moreno tetap stabil dan bahkan tumbuh, menjadikannya simbol harapan dan keajaiban alam yang langka. Thank you for watching. Don't forget to like, share,